Iya, ciri-ciri pantun ada lagi? Macam-macam pantun. Si Habib ingat apa? Selain itu? Sistem peredaran darah. Untuk pertemuan kita ini masih di tema 4, sehat itu penting. Kita di subtema 2, ya, gangguan pada peredaran darah manusia. Ya. Tujuan pembelajaran kita, ya, di sini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca pantun siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-ciri dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Ya, di sini coba Bapak akan memberikan sistem kita di subtema 2. Ya, manusia itu rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Penyebabnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia ada berbagai jenis. Coba lihat, dibaca di situ ada pantun. Ya. Bapak bacakan. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersuka ria, sehat selalu. Ini badanku karena rajin berolahraga. Makna dari pantun tersebut bahwa kesehatan itu mahal. Makanya untuk menjaga kesehatan kita harus rajin berolahraga. Di pantun yang kedua, ya, si Nana mengayuh sepeda di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti. Dengan berolahraga, di sini olahraganya ada bersepeda, ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi ketika kalian menjaga kesehatan itu tidak harus lari, ya, cukup dengan membantu orang tuanya tuh sambil menyapu bisa berolahraga. Tapi kalau yang sudah mampu bersepeda silakan dijadwalkan untuk bersepeda di hari Minggu, ya, di hari Minggu sini. Nah, di sini silakan kalian untuk berdiskusi, ya, buatlah pantun. Ya, buat pantun dan makna dari pantun tersebut. Ya, buat pantun dan maknanya. Ya, kalau di sini harus tentang sistem peredaran darah, tapi takutnya susah, silakan kalian buat pantun, ya, berserta maknanya atau nasihatnya. Silakan, waktunya hanya 3 menit. Ya, ini kertasnya Bapak bagikan untuk membuat pantunnya. Ya, untuk membuat pantunnya. Silakan, satu kelompok hanya 1 pantun saja, ya. Satu pantun saja. Waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1 untuk dipresentasikan pantunnya, dibacakan. Yang dibacakan kelompok 1 silakan. Yang keras, boleh di. Ya. Nasihatnya apa? Berangkatlah harus pagi agar tidak telat cepat dan selesai. Dan jangan masuk siang kalau jadwal tiket kelas dan supaya lebih bersih. Ya, kelompok 2 silakan dibacakan hasil diskusinya. Iya. Kelompok 3 sudah selesai? Silakan baca yang keras biar temannya benar. Saya berkelompok terangkat wacana dari mulai terpantau kemiskinan dan sehat peredaran darah menjadi lancar. Iya. Kelompok 4 sudah selesai? Silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Untuk nasihat, indahnya persahabatan saling menjaga dan memperbaiki segala kesehatan. Iya. Ya, dari beberapa pantun tadi, ya, yang sudah kelompok 3 dan kelompok 4 sudah benar-benar menerangkan pantun tentang kesehatan pada peredaran darah. Yang lainnya juga sudah bagus. Mari untuk itu kita kasih aplaus untuk kita semua dengan tepuk wow keren. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow keren. Wow keren. Keren loh. Iya, ya tuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, ya. Kita sudah belajar tentang pantun, sudah bisa semua, ya.
sudah bisa semua, ya, sudah bisa semua tentang madun, ya. Nah, kita ke gangguan organ peredaran darah pada manusia, ya. Organ peredaran darah pada manusia itu yang pertama ada darah. Fungsi darah, ya, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekspresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi. Yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketujuh, mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh. Itu fungsi darah. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terdapat 3 pembuluh, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Ya. Yang ketiga ada jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang sangat vital. Jantung terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Ya. Kalau kurang jelas bisa dibaca di buku. Ya. Selanjutnya, dan sini ada gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non keturunan dan keturunan. Ya, ada 2. Contoh gangguan organ peredaran darah pada manusia non keturunan, ya. Yang pertama anemia, yang kedua tekanan darah rendah, yang ketiga tekanan darah tinggi, yang keempat kanker darah. Yang kelima ada jantung koroner. Dari keseluruhan gangguan peredaran darah non keturunan ini semuanya sangat berbahaya bagi manusia, ya. Kalau yang pertama tadi disebabkan rendahnya kadar hemoglobin, dapat disebabkan dari konsumsi makanan yang kurang mengandung zat besi. Biasanya gejalanya disitu adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang selanjutnya ada yang faktor dari keturunan. Jadi, ya, gangguan pada peredaran darah itu bisa disebabkan dari faktor keturunan. Ya, itu diantaranya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau kalian ada tanda-tanda yang semacam ini, silahkan untuk ataupun orang tua di rumah untuk berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua ada thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Tapi semua itu bisa ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk pencegahannya. Yang pertama adalah untuk mencegah semua itu, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi itu tidak harus makan makanan yang mahal. Di antaranya apa? Makan makanan sayuran, ya, sayuran hijau. Yang kedua, olahraga secara teratur. Maksudnya olahraga secara teratur, kita tidak harus tiap jam tiap hari berolahraga, tetapi sisihkan waktunya untuk berolahraga. Ya, mungkin dalam 1 hari 1 jam atau 30 menit. Tidur dan istirahat yang cukup itu kunci penting untuk mencegah gangguan pada organ peredaran darah. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham dengan penjelasan Bapak silakan kalian buka halaman evaluasi yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, nah di situ tadi sudah ada soal yang Bapak bikin. Ya, waktunya hanya sebentar 10 menit. Silakan nanti dikumpulkan. Ya, udah selesai? Oke, kalau udah selesai boleh dikumpulkan kertas. Ya, oke, udah selesai ya? Udah selesai? Oke, udah selesai semua ya, udah selesai. Baik, untuk pelajaran hari ini Bapak rasa cukup, tapi perlu diingat, kalian di rumah buatlah catatan tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Silakan dibuka di buku temanya. Ya, buat catatan. Jadi ingat, perhatikan
Tidak semua, kalau bisa jangan sampai kita menderita baru berobat, tapi kita harus bisa menjaga kesehatan dari sekarang. Ya, kali lagi Bapak ingatkan, ketika nanti selesai pelajaran, ketika kalian pulang, jangan balapan, lari-larian di jalan, ya. Ingat pesan ibu. Apa pesan ibu? Ada 3. Selalu gunakan masker, sering mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak, karena kita di sini masih dalam masa pandemi. Ya, pelajaran hari ini mungkin Bapak rasa cukup, ya. Silakan nanti dipelajari lagi di rumah. Untuk pertemuan ke depan yang akan datang, Bapak berharap ketika kalian masuk, kalian sudah dapat ilmu dari buku. Yang tidak paham silakan nanti ditanyakan. Ya, jadi nanti ada hasil belajar dari hasil kalian bikin catatan, itu sudah menemukan masalahnya. Di pertemuan berikutnya silakan ditanyakan. Saya, kalau mungkin sudah, baik untuk pelajaran hari ini, Bapak Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.